Bab 1120. Hu Qingfeng, Bu Cheng dan yang lainnya segera mencondongkan tubuh ke depan ketika mereka mendengar suara itu, sedikit keringat untuk Lin Yu, karena takut akan kecelakaan. Anda tahu, Lin Yu keluar begitu cepat, entah dia berhasil atau gagal sama sekali. Yan Kun berdiri dengan canggung ketika dia mendengar suara itu, berbalik untuk melihat Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Kamu keluar begitu cepat, bukankah kamu akan merusak kotak ini? Bagaimana dengan isinya? Penghancuran." Jelas, yang lebih dia pedulikan bukanlah kotak kayu, tapi isi kotak. Lin Yu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengulurkan tangannya secara langsung, hanya untuk melihat bahwa apa yang dia pegang di tangannya adalah kotak kayu hitam kecil. Tetapi perbedaan dari yang sebelumnya adalah kotak kayu kecil itu sudah direntangkan menjadi pilar kayu. Membentang dari semua sisi, tampak berantakan, tapi cukup teratur, memperlihatkan lekukan di tengah kotak, dan ada tas kain brokat kuning di lekukannya. Bahkan, benar-benar membukanya. Setelah Yan Kun melihat kotak kayu kecil di tangan Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya tiba-tiba melebar, dan matanya hampir menatap. Dia sudah melihat bentuk kotak ini setelah dibuka. Setelah kotak di tangan Lin Yu dibuka, memang sama persis dengan saat kakaknya membukanya. Butuh waktu lama bagi tuan dan saudara laki-lakinya untuk membuka kotak itu, tetapi Lin Yu membutuhkan waktu yang singkat untuk membuka kotak itu, yang luar biasa. Haha, Pak, berbakat. Li Zhensheng dan yang lainnya langsung heboh saat melihat adegan ini, mereka tidak menyangka benar-benar dibuka oleh Lin Yu, dan waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat. Bagaimana, Tuan Yan, sekarang Anda bisa diyakinkan? Li Zhensheng berkata dengan puas, jangan lupakan apa yang baru saja kamu katakan, ingatlah untuk mengajari suami kami keterampilan seni yang luar biasa yang telah kamu kuasai. Kapan pengemis itu mengingkari janjinya? Yan Kun mendengus dingin, lalu berjalan cepat ke Lin Yu, mengambil kotak kecil di tangan Lin Yu, dan memeriksanya dengan hati-hati, dan melihat bahwa memang tidak ada jejak kekuatan eksternal di luar kotak. Ekspresinya sangat terkejut. Chong Lin Yu bertanya dengan wajah yang luar biasa, bagaimana kamu membukanya? Dia hanya melihat saudaranya membuka kotak itu, tetapi dia belum pernah melihat bagaimana saudaranya membuka kotak itu. Li Zhensheng, Hu Qingfeng dan yang lainnya sama-sama penasaran ketika mereka mendengar ini, dan tidak sabar untuk mengetahui metode apa yang digunakan Lin Yu. Sebenarnya, sangat mudah membukanya setelah kamu memahami misterinya. Lin Yu tersenyum, dan kemudian dia memegang pilar kayu yang membentang di sekitar kotak, menekannya dengan lembut, dan dengan satu klik kecil, tongkat kayu itu langsung ditarik, dan seluruh kotak kayu segera kembali ke bentuk aslinya. Itu adalah kotak kayu yang sangat lengkap sehingga tidak ada celah pada awalnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan untuk berseru lagi. Anda ikut dengan saya akan menunjukkan Anda untuk melihat. Lin Yu memanggil semua orang ke ruang dalam, hanya untuk melihat lampu alkohol di atas meja di ruang dalam, dan selembar kertas timah yang pecah di samping lampu alkohol. Kemudian Lin Yu mengambil selembar kertas timah baru, membungkus kotak kayu itu dengan hati-hati dengan kertas timah, lalu menyalakan lampu alkohol, menjepitnya dengan penyangga besi, dan meletakkan kotak kayu yang dibungkus kertas timah di atas lampu alkohol dan memutarnya dengan lembut. Itu dipanggang. Oh. Begitulah adanya. Ketika Yan Kun melihat ini, matanya bersinar dan dia berkata dengan gembira, "Nak, bisakah kamu melakukan ini? Kamu benar-benar melakukannya." Seiring berjalannya waktu, kotak kayu di dalam kertas timah tiba-tiba patah, pilar kayu terpental, langsung menghancurkan kertas timah, dan kotak itu terbuka sebagai tanggapan. Lin Yu buru-buru mengangkat tangannya, karena takut nyala api akan mengenai kotak kayu. Hebat, luar biasa. Yan Kun buru-buru mendekati Lin Yu, meraih kotak itu, dan berkata dengan semangat, sebenarnya,
saya pernah berpikir tentang banjir dan api yang membakar sebelumnya, tapi saya takut kotak ini tidak akan mampu menahan lemparan. Untuk membukanya. Pak, bagaimana menurutmu seperti ini? Li Zenseng dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan ragu. Siapapun yang mendapatkan kotak ini juga akan mempertimbangkan perlunya menggunakan kekuatan luar untuk membuka kotak. Setelah sekian lama, secara alami mereka akan berpikir untuk melepuh di atas api. Lin Yu berkata sambil tersenyum, namun, karena kotak ini terlalu rapuh, ketika semua orang berpikir untuk menggunakan metode lecet atau api, mereka akan memiliki kekhawatiran di dalam hati mereka, karena takut memecahkannya, bahkan jika mereka bersedia menaruhnya di atas api. Panggang, jangan terlalu dekat dengan api, dan suhunya tidak cukup untuk membukanya. Faktanya, ketika Lin Yu pertama kali memikirkan metode ini, dia juga merasa itu tidak berhasil. Bagaimanapun, Mu paling takut pada api, dan dia mungkin merusak kotak itu dengan sedikit kecerobohan, namun, setelah dia mencium kotak itu dengan hati-hati, dia melihat sesuatu. Bau aneh tidak pernah menyimpulkan bahwa kotak itu pasti telah dipanggang dengan suhu tinggi sebelumnya, jadi dia meminta Li Zenseng untuk membeli kertas timah dan mencobanya, tetapi hanya setelah mencapai suhu tertentu, kotak itu secara otomatis akan terbuka. Kamu benar. Yan Kun mengangguk penuh semangat, mengambil kertas timah di atas meja, dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang utama adalah kita tidak memiliki benda ini di gunung, kalau tidak aku bisa membuka kotak ini tanpa waktu lama. Begitu suaranya jatuh, Li Zenseng dan yang lainnya langsung tertegun, termasuk Chun Seng dan Qiuman. Paman Tuan, ada apa di dalam kotak ini? Mata Chun Seng dan Qiuman langsung tertarik dengan tas kain brokat kuning di dalam kotak. Mereka belum pernah mendengar tuan mereka menyebut benda ini layaknya ribuan pasukan, dan tanpa sadar mengira tuan mereka ada di sini. Membual, bagaimanapun, menyombongkan diri adalah hal biasa bagi paman. Buka dan lihat. Yan Kun berkata, menyerahkan kembali kotak di tangannya ke Lin Yu, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius, dan dia berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, hati-hati. Lin Yu meliriknya dengan rasa ingin tahu, setelah mengambil kotak kayu di tangannya, dia dengan hati-hati mengeluarkan kain brokat kuning di dalam kotak, merasa sedikit berat. Ia melirik Yan Kun, lalu membuka brokat kuning yang ada di dalamnya adalah sepotong batu akik hitam yang dilapisi titik-titik putih berbentuk bintang. Seluruh potongan batu akik cerah dan cerah, halus dan halus, dengan tekstur alami, dipegang di tangan, ada semacam kesejukan yang langsung ke sumsum tulang. Setelah semua orang melihat batu akik di tangan Lin Yu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan kemudian ekspresi kecewa melintas di wajah mereka. Benar saja, mereka ditipu oleh pria botak ini. Sepotong batu akik yang rusak bernilai lebih dari 1000 pasukan. Benar-benar membual. Drafting, diperkirakan tidak akan menjual banyak uang. Tapi saat Yan Kun melihat batu akik itu, ekspresinya tiba-tiba berubah sangat serius, dan kemudian menoleh ke Chun Seng dan Qiuman dan berkata dengan dingin, Chun Seng, Qiuman, jangan ragu untuk berlutut dan bersujud. Begitu suara itu jatuh, dia memimpin untuk berlutut ke tanah dengan keras, dan tanpa sepatah kata pun, dia menundukkan kepalanya ke arah Lin Yu.